ketika kamu tekun dengan satu bidang usaha, mau jatuh bangun, mau rusak, mau dihujat, mau untung, mau rugi, jalani terus. Insya Allah tiada hasil yang mengkhianati usaha. Gitu. Halo Sobat Javanika dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Nah, di episode Gerbang Antar Dimensi kali ini kita masih berada di plat R ya Om? Iya. Di Cilacap. Iya. Dan konten untuk kali ini kita nggak horor-hororan ya. Nanti kalau teman-teman pengen konten yang horor bisa cek di video-video yang lain. Karena pada sore hari ini kita mau mengunjungi tempat yang nuansanya spiritual. Iya, yang tempat ini tenang, sunyi, dan kebanyakan orang yang berkunjung ke sini adalah untuk berdoa dan juga untuk bersemedi, mencari seperti berkah gitu, Mas, ngalap berkah gitu. Nah, ini kan nuansanya cocok banget buat recas Om. Iya, benar. Ini tempatnya bisa dijelaskan ke teman-teman semua. Ya, ini kita sekarang ada di tempat ziarah Gunung Serandil di Adipala, Cilacap, Jawa Tengah. Penamaan Serandil sendiri itu mengacu pada kata tempat yang mencari keadilan. Serandil, adil. Ya, seperti wahana untuk keadilan. Adi serandalan adil. Ya, itu disingkat Serandil gitu, Mas. Kalau bicara wahana tadi berarti ada beberapa spot dong. Kalau saya dengar wahana itu kan kayak banyak. Wahana taman hiburan, ada ini itu. Di sini bagaimana? Sebenarnya wahana ini mengacu pada fasilitas ya Mas gitu ya? Dalam bahasa lama ya. Srono lan adil itu, srono itu kan sarana, wahana gitu. Jadi itu yang menciptakan tempat ini menjadi namanya Serandil gitu. Dan selama ini juga banyak mispersepsi ketika orang datang ke Gunung Serandil itu untuk minta pesugihan. Pesugihannya apa dulu ini? Kalau kita pesugihan itu kan yang kita ketahui pasti ke kiri ya. Tapi tidak semuanya seperti itu, bisa ke kanan. Ke kanan pasti dengan ikhtiar berdoa, tirakat, dan juga memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa diberikan keadilan ketika kita sudah melakukan langkah-langkah baik itu. Munajatnya ataupun keinginannya apa? Pasti semua orang itu berbeda-beda. Sebelum kita ini ya ke wahana-wahana yang tadi diceritakan, boleh dong Om cerita tentang apa ya, sejarah atau kenapa tempat ini kemudian menjadi destinasi ya. Sebenarnya kalau di kompleks ziarah Gunung Serandil sendiri itu sudah zamannya sudah lampau banget, bahkan ribuan tahun seperti itu. Dan tempat di mana kita berdiri sekarang itu tidak jauh dari pantai. Ya, pantai pesisir selatan. Dan ini dahulunya memang masih tergenang air juga, Mas De, Sobat Javanika. Dan beliau-beliau yang leluhur-leluhur kita yang pernah datang ke sini itu pasti tujuannya untuk semedi, untuk berdoa dan macam-macam gitu. Jadi lebih banyak makom dan clear, tidak ada yang namanya makam. Makom itu kalau di Jawa kayak petilasan gitu ya? Iya, kalau makam itu berarti ada jasad yang ada disemayamkan, tapi kalau makom itu lebih tepatnya petilasan. Jadi di sini memang banyak ceritanya. Salah satunya sumber mata air yang unik. Tadi kita sudah ke sana dulu, dan biasanya ini menjadi tujuan untuk pensucian pertama, pembersihan, dan juga untuk membangkitkan aura jodoh. Jodoh-jodohan nih. Oke teman-teman, kalau sudah nggak sabar, yuk kita langsung ke tempat-tempat yang jadi wahana, kita recas di sana. Ke sana mesti. Ya, memang saya sudah jadi juru kunci sekitar 15 tahun. Ya, untuk menuntun warga masyarakat yang butuh jaroh ke Serandil. Jaroh ke Serandil, satu
ya pada minta barokah kepada luhur Srandil. Luhur Srandil itu ada 9 luhur, tapi ya masing-masing tujuannya. Ada yang minta penglarisan, ada yang minta berkah, cari jodoh, ada yang untuk dagang, ya bermacam-macam. Dikatakan Srandil itu sarono nggayu kaluhurane ngadil. Itu Srandil. Gunungnya kecil tapi terkenal kondang di mana-mana itu Gunung Srandil. Itu di situ ada penembahan pertabatan, ada 9 pertabatan. Nomor satu adalah Mbah Gusti Agung Syekh Sultan Muridin, nomor 1. Nomor 2 Sukmo Sejati, nomor 2 Sukmo Sejati ya. Nomor 3 Nini Dewi Tunjung Sekarsari, itu perempuan. Nomor 4 Kaki Semar alias Kaki Tunggul Sabdo Jati Doya Mungrogo, itu dikatakan Kaki Semar ya. Kelima itu dinamakan Mbah Maling Aguno. Maling Aguno nomor 5 ya. Nomor 6 itu ada lagi namanya Juragan Dampuawang ya. Nomor 7 ada lagi itu namanya Dulwirasetu. Dulwirasetu nomor 7. Terus nomor 8 Mbah Langlang Buana ya. Terus nomor 9 lah itu namanya Mbah Mayangkoro. Itu 9 penembahan 9 pesarean ya. Baik teman-teman Javanica semuanya, kita sudah berada di sebuah bangunan yang coraknya ini oriental, Om. Iya, Tiongkok. Chinese. Ini bangunan untuk apa, Om? Iya, jadi ini adalah tempat petilasan dulu Kongco ya, Kong Dampu Awang. Ya, beliau ini juga disebut dengan Sampokong atau Sunan Kuning karena beliau asalnya dari negeri Tiongkok. Dan datang mendarat di Nusantara, lebih detailnya di Tanah Jawa, itu dengan sampan yang sederhana atau boleh dibilang perahu buntung, Mas. Karena perahu buntung itu kan biasanya kalau perahu itu kan lengkap ya, ini ada yang kurang gitu. Jadi cuma separuh. Padahal lewat laut ya itu lewat laut, menyeberangi samudera yang luas. Jadi beliau ini bukan orang yang sembarangan, karena bisa nyeberangi datang dari negeri Tiongkok sampai ke Tanah Jawa seperti itu. Dan beliau juga disebut Juragan Dampuawang. Juragan ya, karena memiliki kecakapan dalam bidang bisnis dan manajemen. Udah ini ya, udah ekspor-impor ya, sampai kemana-mana pada waktu itu. Penjelajah, dan juga beliau ini agamanya Muslim, Mas. Iya, seorang Tionghoa Muslim. Dan waktu itu beliau juga ke sini mendayung, ada dengan beberapa pengikut beliau juga. Lalu sesampainya di sini itu tetira, berdoa, sehingga tempat beliau pergunakan untuk semedi itu menjadilah petilasan sekarang. Nah setelah Dampu Awang ini ya meninggal dunia, kemudian orang-orang setelahnya datang ke sini biasanya dengan niat atau hajat apa, Om? Iya, macam-macam. Kalau di sini terlebih untuk ilmu pengetahuan ya, kecerdasan, dan juga untuk bisnis dan manajemen. Iya, jadi untuk perbisnisan, untuk buka usaha apapun, dalam artian ketika kita datang tidak kemudian meminta kepada beliau ya, karena ini kan karomahnya, Mas. Beliau tidak dimakamkan, tapi karomahnya. Tetapi meminta, ya Allah berikanlah saya kesamaan dengan para pendahulu saya, dan saya harus berusaha. Jadi semacam kayak napak tilas batin gitu ya? Iya, jadi beliau menyampaikan ketika kita ingin membangun sebuah bisnis itu, kita harus trust, kepercayaan dahulu. Dan kalau jatuh bangun dalam dunia bisnis pasti harus kita kuatkan di situ. Karena sejatinya membangun bisnis itu susah, dan lebih susah mempertahankan. Kalau membangun, kalau membangun, membuat sesuatu apa-apa itu dari nol semuanya gampang. Yang susah itu adalah mempertahankan. Ketika itu sudah jadi, ketika itu sudah diolah, itu dipertahankanlah. Jangan sampai ditinggalkan. Dan kemudian membuat usaha baru, memulai dari nol lagi. Kita harus spekulasi. Jadi, beliau mau berpesan ketika kamu tekun dengan satu bidang usaha, mau jatuh bangun, mau rusak, mau dihujat, mau untung, mau rugi, jalani terus. Insya Allah tiada hasil yang mengkhianati usaha. Gitu. Mantap quote-nya. Berarti di sini boleh dikatakan ini wahana untuk yang hajatnya bisnis, kemudian usaha gitu ya.
Kemudian kita ke sana Mas. Ke sana ada wahana apa lagi nih Om? Iya. Biar Mas. Sobat Javanica, ini kita sudah tiba di pertirtaan Mas Di. Iya. Iya. Sumur ya sepertinya. Iya. Ya, dan ini dinamakan dengan Sumur Purwitasari. Oke. Ya, jadi yang unik bahwasanya lokasinya ini kan tidak jauh dari laut. Laut. Tetapi kenapa airnya Asin. tawar? Kok Iya. bisa? Iya, lah itu. Karena memang dahulu dipergunakan untuk pensucian, untuk bersih-bersih gitu. Jadi sebelum memulai untuk laku ziarah, muter ya, itu biasanya ada yang mandi, minum, basuh muka dan macam-macam Mas. Dan yang menarik dan istimewa, tempat ini dipergunakan orang yang susah jodoh itu untuk membasuh, untuk merestart atau mericas dan juga untuk menguatkan aura jodoh. Wih, mantap. Ya, jadi contohnya ini baik yang lajang nih Mas, ada juga yang maaf ya duda ataupun janda yang belum menemukan pasangan, itu juga bermunajatnya di sini. Oke. Ya. Kalau bicara air ini Om, air itu kan sering digunakan sebagai media untuk apa? Untuk healing, penyembuhan, kemudian ini sifat air dengan apa ya, energi spiritual itu sebenarnya bagaimana Om? Iya, antara alam dan spiritual. Iya, sebenarnya begini ya, air itu kan pasti di situ ada partikel dan molekul ya, dimana itu bisa menarik dan bisa menyerap dari kata-kata ataupun doa. Kita ketahui bahwa misalnya orang yang datang sini itu banyak pengharapan dan doa positif pastinya, sehingga semuanya akan terakumulasi, terekam, masuklah di sini, sehingga ketika kita coba untuk membasuh, untuk apa, seperti itu Mas, ada tataran-tatarannya. Dan juga ada manfaat khasiatnya ke kita seperti itu. Ini ngomong-ngomong karena sudah maghrib, nanti kita akan ibadah dahulu. Ada baiknya kita ambil air wudhunya di sini. Oke. Ya, sebelum nanti kita coba untuk explore setelah Ba'do Isya. Sekalian ricas ya. Yang ricas ya mesti. Oke, Kita lepas. Oke, Sobat Javanica semua, Ya, ini pasti. kita sudah berada di mana ya Om? Kayak ini ya, kayak Langgar ya? Iya, ini adalah petikan dari Syekh Murahidin. Syekh Murahidin, Ya. siapakah beliau? Ya, atau beliau juga sering disebut itu dengan Eyang Agung. Eyang Agung. Ya, karena beberapa petinggi-petinggi, kemudian juga para pemimpin, baik dari era dulu sampai sekarang itu, ketika berdoa di sini, alhamdulillah doanya terkabul menjadi seorang pemimpin atau kepala, ataupun menjadi seorang kepala daerah, misalnya pemimpin, dan juga orang yang disegani gitu. Kalau zaman dulu mungkin kayak raja atau adipati gitu ya. Ya, seperti itu. Dan lokasinya ini tidak jauh dari Sendang Purwitasari, tadi dari air Purwitasari, tempat pemandian itu. Sehingga kemudian kita akan lanjut ke petilasan berikutnya Mas Di. Oke. Ya. Yuk teman-teman. Ini kayak karang ya Om? Iya Mas Di, Sobat Javanica, jadi seperti struktur bebatuan dasar laut. Ya, karena kalau kita lihat bahwasanya dulu ini masih, kalau ke sana kan laut. Satu rangkaian ini Mas, pegunungan Kars juga. Oke. Ya, dan memang kalau kita lihat dahulunya tempat di mana kita berdiri kita ini adalah air laut. Karena kalau kita dengarkan ada gemuruh deburan ombak tidak jauh ya, dan jadi ada satu peristiwa di mana pergerakan lempeng bumi. Ada yang naik, ada yang turun Mas, gitu, sehingga memang banyak rekahan-rekahan dan patahan, salah satunya membentuk seperti ini. Dan juga kemungkinan dahulunya juga ada aktivitas vulkanik dasar laut juga. Karena kalau kita lihat kan corak dari batunya sendiri seperti ada
unsur terbakar atau karang yang terbakar ataupun seperti bentukan arang gitu. Sehingga dahulu juga kemungkinan ada seperti rekahan yang kemudian itu membuka lapisan mantel yang ada di dalam dan beberapa magma keluar jadilah seperti ini. Tapi ini sudah terjadi jutaan tahun yang lalu. Relate ya sama kondisi geografis di Nusantara, ada Ring of Fire dari Sumatera kemudian termasuk dilintasi beberapa lepeng aktif yang tektonik yang ada di bawah juga. Yuk teman-teman lanjut. Ya, ini yang disebut itu seperti yoni atau menyerupai dengan alat kelamin kemaluan perempuan. Oh gitu ya. Kalau boleh dijelaskan situs atau wahana untuk apa ini Om? Orang datang ke sini? Iya, sebenarnya di sini adalah pertama untuk wahana meminta pengampunan, sungkem istilahnya, karena semua manusia itu terlahir dari seorang ibu. Rahim ya? Ya, dari seorang perempuan. Dan ini boleh dibilang adalah salah satu pintu yang menghubungkan antara alam kandungan, alam rahim dengan alam bumi, alam nyata gitu. Dan ini juga ketika kita kesini ya, contohnya itu sama halnya kita pulang ke ibu gitu, sehingga bisa juga disebut ini adalah situs petilasan ibu Hawa itu karena semua manusia itu terlahir dari seorang perempuan, sehingga sejatinya siapapun kita wajib menghormati seorang perempuan seperti itu. Dan ada ketika kita sungkem, ketika kita berserah, kita kembali, itu kan kembali ke ibu, Mas. Dimana cinta yang tulus, cinta yang sejati itu adalah cinta seorang ibu kepada anaknya. Seperti itu. Terus juga ada satu pesan ya yang diberikan kepada kita semua, terutama kaum laki-laki, karena kita anggap ini apa ya, seperti maaf ya, kemaluan perempuan itu kan satu organ di mana yang ini sangat vital dan sangat sakral, sehingga siapapun yang akan memasukinya itu harus melalui izin, melalui suatu syariat yang sah, hijab dan qabul, tidak boleh sembarangan. Sembarang ini ya. Iya, karena ketika kita mau syuting di sini, contohnya kita kan harus izin dulu. Ada ini ya, ada suratnya dulu, kasarnya. Birokrasinya harus dipenuhi, izin-izinnya dan sebagainya. Iya, sehingga seorang laki-laki ketika ingin memasuki itu juga harus izin dulu, dalam artian izin orang tuanya, izin Tuhan yang Maha Kuasa, dan harus ada saksi itu ketika ingin melakukan itu, karena sakral. Dan juga beliau berpesan sebagai seorang perempuan juga harus bisa menjaga itu, karena ini sesuatu hal yang sakral. Itu sih Mas pesan yang disampaikan. Oke Om, kita bisa lanjut ke wahana lain. Sini Om. Iya. Oke, teman-teman Javanica semuanya, kalau teman-teman lihat ini sudah ada patung ikonik, yaitu patung Semar. Kita sering ini ya Om, menemukan patung seperti ini di mana-mana. Nah, kalau di sini sendiri esensinya apa sih Om? Ya, sebenarnya ini adalah petilasan kaki Semar. Kaki Semar? Ya, kaki di sini bukan, maaf ya, bukan kaki, tapi kaki adalah sebutan eyang atau simba. Kayak aki gitu ya? Kayak aki ya. Dan sebelahan dari petilasan kaki Semar, di sana ada Nini Semar atau Nini Tunjung Sari, Dewi Tunjung Sari, di mana menjadi pasangan beliau gitu. Sebenarnya tempat ini memang ikonik juga di sini dan banyak dipergunakan, dikunjungi oleh peziarah-peziarah dengan maksud dan tujuan tertentu ya. Dan memang kalau kita lihat ini kan beliau adalah sosok yang mengayomi, di mana gambarannya ini kan samara ya, samar, di mana banyak lambang-lambang dari kehidupan alam semesta. Kita lihat contohnya pada bagian ini ya, atas ya, itu kan rambut beliau kan kuncung gini ya. Iya, itu adalah lambang dari anak muda. Tetapi perawakannya itu sepuh, itu lambang dari orang tua. Kemudian mulut tersenyum, tetapi mata sebel. Ini sedih. Lambang dari hidup itu pasti ada sedih, suka dan duka. Gitu. Kemudian
telinganya yang lebar, memanjang, itu adalah orang yang mau dan ada menunduk begini, itu adalah bentuk dari orang yang selalu ingin mengikuti saran, masukan, mendengar, dan selalu merasa kurang dalam arti haus ilmu pengetahuan. Sehingga ketika ingin sukses, orang itu harus selalu merasa, tanda kutip ya, merasa bodoh. Dan tidak boleh sombong. Dalam artian ketika kita merasa bodoh dan tidak boleh sombong, kita akan ingin belajar terus dan ingin mendengarkan saran dan masukan terus, mencari pengalaman yang sebanyak-banyaknya. Terus kita lihat juga dada ya, maaf ya, yang bentuknya seperti payudara perempuan, itu lambang ada dari perempuan. Dan di dunia ini ada perempuan dan ada laki-laki, dan bentuk beliau kan maskulin. Ya. Dan masih banyak lagi simbol-simbolnya itu, dan yang terkenal kan ojo dume eling lah waspada, jangan merasa lebih besar, harus tetap ingat dan waspada. Kita takut boleh hanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan orang tua, tapi kita harus waspada dengan apapun itu. Itu sih Mas Di. Kudu ini ya, ojo rumongso bisa tapi bisa rumongso. Bisa rumongso, nggo rumongso gitu. Oke, kita lanjut ke wahana berikutnya. Oke, Sobat Javanika semuanya, kita sudah sampai di wahana berikutnya. Ini wahana ada tulisannya Eyang Panembahan Maling Aguno. Iya Mas Di. Ini unik namanya Om, ada malingnya. Iya. Itu bagaimana? Iya, beliau ini dikenal juga dengan Adipati Gledek. Ya, disebut Maling Aguno. Maling ini ya, maaf ya, pencuri Mas. Tetapi beliau ini mencuri tujuannya untuk membantu rakyat yang sedang kesusahan. Robin Hood. Ya. Kalau Mas D coba tembus ya, untuk retrofonisi gambaran apa residual energi dan memori apa yang dirasakan, nanti sedikit cerita seperti biasa, nanti saya tambahkan. Gitu. Dahulunya beliau ini seperti apa cara mengambil itu, terus posturnya seperti apa Mas, agamanya seperti apa, terus gesturnya seperti apa, itu nanti bisa kelihatan. Gitu. Langsung cerita aja Mas D. Kalau saya malah ini seperti dilihatin zaman-zaman kolosal, bukan kolosal, pendekar-pendekar Om. Ya, ini seperti jawara. Ya. Kemudian menurut saya dia tidak bekerja sendirian, mungkin ada beberapa rekanan yang memberikan informasi atau backup dan sebagainya. Saya merasakan kayak jiwa sosialnya itu tinggi. Iya. Dan memang pada waktu itu kondisi sosial tidak baik-baik saja di Jawa atau di sekitar sini dengan adanya peran beliau, siapa tadi? Adipati Gledek. Ini malah jadi semacam angin segar buat masyarakat yang memang sosialnya ini senjang banget kayak gitu. Iya Mas. Gitu. Iya. Seperti itu benar. Sebenarnya maling itu kan sebenarnya julukan konotasi negatif yang diberikan ya ketika para penguasa dan petinggi waktu itu sudah tertutup matanya, sudah tidak lagi melihat bagaimana rakyat jelata waktu itu yang menanggung tentang pungutan pajak yang tinggi, kemudian pengambilan hasil bumi, sistem korup yang parah. Dan beliau ini memang dari kecil tuh dalam arti di lingkungan yang serba ada Mas, tidak pernah merasa kesusahan. Tapi ketika beliau keluar, karena seorang adipati kan pasti atasnya masih adipati, kanjeng adipati Mas. Ketika beliau keluar itu kok melihatnya kondisi rakyat itu sengsara, dan suatu ketika beliau menyamar menjadi seorang jelata gitu, dan merasakan bagaimana ketimpangan itu. Sehingga juga beliau menunjukkan bahwasanya ketika kamu ingin dihargai orang tuh jangan ditunjukkan status sosialmu, siapa kamu, pekerjaanmu apa.
seperti biasa saja orang menilai gitu, karena seperti tadi kita ke awal ya, ke Dampu Awang ya, ke yang Dampu Awang sama, kita harus tetap belajar terus, harus tetap merendah terus, seperti kita harus menurunkan dulu gitu, karena untuk kita tetap mau belajar tahu gitu. Dan ketika seperti itu memang mendengarkan itu awalnya mengambil dari lingkungan keluarga dulu, Mas. Jadi untuk diberikan sembako, beras dan macam-macam, sampai beliau seperti memiliki komunitas waktu itu. Nah iya, kayak punya ya. Dan dianggap seperti gembongnya waktu itu untuk keperluan itu, karena sempat beliau menjelaskan bahwasanya apa yang saya lakukan ini ya benar ya salah, cara saya ini sebenarnya salah gitu. Ketika saya mengambil sesuatu yang tanpa izin, itu kan sama halnya memang mencuri, tetapi saya tidak bisa menutup telinga saya dan menutup mata saya ketika saya mendengar orang lain masih kelaparan dan perutnya keroncongan gitu. Menarik Om, kayak ini ya, kayak anti hero ya, jadi kayak pahlawan ya bukan, tapi punya aktivitas kepahlawanan untuk membantu orang-orang kayak gitu. Ya, kemudian beliau menepi di sini, Mas, menetap di sini, bertawajud ya, berdoa di sini, mencari petunjuk seperti apa, sehingga suatu ketika mendengarkan suatu wisik, ini ditinggalkan. Kalau kamu ingin membantu, kamu menjadilah seorang pemimpin yang amanah, mensejahterakan rakyatmu. Sejatinya pemimpin itu tidak di depan, tetapi pemimpin itu di belakang. Jadi rakyatmu itu didulukan dulu. Makan, kamu harus bisa makan nyenyak, makan nikmat, tidur nyenyak ketika kamu melihat rakyatmu itu makan sudah kenyang dan tidur dengan nyenyak dulu, baru kamu bisa tidur. Jadi sejatinya seorang pemimpin tidak di depan tapi di belakang gitu. Sehingga dari semuanya itu diperbarui, Mas, disusun lagi sistem pemerintahnya seperti apa, seperti itu. Ya. Ini ya kayak keputar lagi ya Om, ketika kita di sini. Oke Om, ketika kita tadi sudah ini ya pradaksina ke beberapa wahana bareng teman-teman Javanica semua. Ini kan sudah sampai hampir ujung nih Om. Iya. Sebenarnya kan kita sudah keluar ke sudah ketemu titik awal ketemu lagi. Titik startnya. Setelah ini kira-kira ini nanti kita akan mencoba ke atas, Mas. Oh naik? Ya, karena ada petilasan juga, dan ini kaitannya dengan tatar Pajajaran, gitu. Siapakah beliau sebagai penutup? Karena ini ada kaitannya dengan bangsa dan negara ya, dari kesemuanya ini nanti kita akan bahas di atas. Oke. Mari teman-teman, kita menuju ke atas. Ya, Mas Di. Ini Sobat Javanica, Mas D, kita sudah sampai di patilasan atau makom dari Eyang Langlang Buana. Langlang Buana. Iya benar. Jadi ya boleh dibilang beliau seperti dewa atlasnya kita gitu. Tetapi di sini Eyang sendiri itu berasal dari dataran atau tatar Pajajaran. Pajajaran. Iya, pada waktu era Sri Baduga Prabu Siliwangi. Dan beliau ini dipercaya ya, diyakini bahwasanya masih
inkarnasi atau titisan dari Sang Batara Wisnu. Di mana Batara Wisnu sendiri adalah Sang Batara yang di sini ditugaskan sebagai dewa pemelihara. Iya. Dalam Trimurti kan ada Dewa Brahma sebagai sang dewa pencipta, kemudian Dewa Siwa sebagai sang dewa pelebur. Ya. Sekilas pasti secara aura kemudian vibrasi apa yang mungkin bisa diserap di sekitar sini. Kalau saya di sini nih sih teman-teman Javanica, Om Mau, ya. Vibrasinya cukup positif dan tenang sekali. Langsung seketika kayak kita ke recharge ya, kembali gitu. Recharge-nya tuh cepat gitu loh. Kemudian ketika kita tadi ini ya ke wahana, ada wahana kekayaan, kemudian ada wahana yang lain-lain, ada pembersihan. Nah, di atas ini kalau saya merasanya ya, ini wahana yang bukan sesuatu tentang dunia lagi, seperti itu. Benar nggak? Iya, sudah tataran, sudah batin banget kita gitu. Amurti apa gitu ya, seperti melepaskan sesuatu gitu. Dan itu seperti Mas dirasakan benar ya, karena aroma-aroma yang kita rasakan pun sekarang ini kan penuh dengan dupa, tetapi dupanya itu halus banget. Yang kita rasakan, dan justru rasanya itu lebih condong ke aromaterapi, menenangkan gitu. Dalam artian biasanya kalau kita penelusuran kan mandi peluh gitu ya Mas ya. Ini kita nggak ngos-ngosan ya, itu sampai nyantai atas tadi sekali gitu, dan kita malah seger kayak habis olahraga atau bangun pagi gitu. Lantas kalau kita membahas tentang Sri Baduga Prabu Prabu Siliwangi, maaf ya, itu pasti beliau ada yang menyertakan Mas, ada yang mendampingi, yaitu Macan Lodaya atau Maung Lodaya. Dan memang di sini beliau juga memperkenalkan itu dengan Kiai Kumbang gitu Mas. Jadi memang ada sosok Maung ya atau Macan yang ada di sekitar kita sekarang sedang mengitari. Oh, memang menjaga? Iya, menjaga seperti itu. Warnanya ini yang ditampakkan sekarang ya. Itu biasanya kan warnanya itu putih. Ya. Tapi ini karena kumbang itu warnanya seperti batu. Batu hitam. Iya. Ada motifnya atau halus ya, yang melindungi kita. Kayak painter gitu kan? Ya, modelnya Macan Kumbang lah gitu ya. Kemudian ini Om, saya agak sensitif biasanya kalau melihat logo atau simbol-simbol. Iya. Ini saya lihat dadanya ini ada bintang 8 sudut dengan satu pusaran di tengah. Ini kan kalau kita melihat kebudayaan masa lalu di Jawa, banyak yang menggunakan apa ya, logo-logo seperti itu, seperti Surya Majapahit, kemudian ada mata angin dan sebagainya. Ini esensinya apa Om untuk di sosok beliaunya ini? Iya, ini sebenarnya lang-lang jagat itu kan mengelana dunia. Oh. Jadi itu memang lambang dari ini Mas, arah mata angin. Iya. Bentuk dari kompas, kemudian arah mata angin, dan juga kalau kita berkaitan dengan para Betara ya, dan dewa-dewa, terutama di Hindu, agama Hindu, bahwasanya berkaitan juga dengan Dewata Nawasanga. Hal ini juga kita ketemukan pada simbol-simbol di Surya Majapahit, gitu Mas. Dimana salah satunya Dewa Siwa sebagai pusat, dan ada dewa-dewa lainnya seperti ada 8 yang mengelilingi di kanan kiri. Kayak ini ya, kuliah weton ya ini ya. Iya, hampir sama. Jadi ada arah-arahnya, Kliwon, Legi, Pahing, kemudian Pon gitu Mas, yang mengelilingi itu juga sama. Berarti falsafah itu memang ada induknya ya? Iya. Meskipun digunakan oleh beberapa kepercayaan dan beberapa layar waktu, tapi induknya itu identik. Ada 8, kemudian ada satu pusatnya. Itu sih Mas. Oke, ini kita sudah ada di penghujung acara ya, dari perjalanan di Gua Serandil, di Gunung Serandil ini. Dan memang banyak beberapa berita miring selama ini yang mengkonotasikan bahwa Gunung Serandil adalah pusat dari pesugihan. Dan ini memang tergantung tujuannya kita. Ketika kita datang itu tujuannya untuk apa gitu. Karena memang ketika akan ada pemilihan-pemilihan, banyak yang mengarah berkah ke sini gitu. Kemudian ketika yang sering sebenarnya kita temukan itu ketika orang banyak kesusahan ya, kesusahan dalam arti duniawi, itu kemudian seperti tirakat ngalah berkah juga di sini. Gitu. Ketika orang sudah buntu dengan
banyaknya hutan dan macam-macam juga lari ke sini, sehingga statement ataupun paradigma negatif itu melekat gitu. Walaupun tidak seperti itu, setelah kita ke sini bahwasanya ini adalah tempat yang sunyi, sakral, keramat, tempat petilasan, dan seperti namanya serandil sendiri, Mas, untuk mencari keadilan. Serandolan adil ya, untuk mencari keadilan, dalam artian keadilan ketika kita di situ menempuh jalan untuk berserah diri kepada Tuhan. Kemudian keadilan itu dipasrahkan, diberikan hanya kepada Tuhan yang Maha Adil. Itu. Oke, teman-teman Javanika, kita juga mau berterima kasih kepada pengelola setempat, kepada Bapak narasumber juga tadi, sama segenap kru. Kemudian buat teman-teman Javanika semuanya, kita mau mengajak untuk tetap support channel Kisah Tanah Jawa dengan cara apa, Om? Dengan cara like, komen, kemudian juga share sebanyak mungkin, dan tentunya subscribe. Serta nyalakan lonceng agar mendapatkan notifikasi setiap kami upload setiap malam Jumat dan malam Minggu. Ya. Teman-teman yang belum join member, boleh coba join member. Yang sudah jadi member, tetap member. Join member kayak gitu. Ya, karena salah satunya bisa mengikuti acara live terbatas kami ketika kita sedang penelusuran di lokasi langsung. Sama ini ya Om, kita berharap kalau biasanya kita kasih konten yang horor, teman-teman merasa ada sesuatu. Hari ini kita juga berharap teman-teman di rumah juga merasa recharge-nya. Iya. Oke Mas Di, terima kasih semua kepada yang ada di sini, kepada pemerintah Kabupaten Cilacap juga. Oke, akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugyo tansah pinaringan rahayu sagung dumadi. Salam rahayu.